Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh rekan sahabat Maha Official dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini saya ingin mencoba untuk berbagi tips atau review bagaimana cara kita dapat bisa melihat tingkat peningkatan dari akun channel yang kita miliki saat kita kelola selaku pemilik akun channel. Pertama-tama di sini langkah yang harus kita lakukan adalah terlebih dahulu kita buat desain akun channel yang kita miliki dengan sederhana mungkin atau semudah mungkin, dan bagaimana agar akun channel itu bisa kita desain dengan tampilan yang menarik. Lalu yang kedua, kita pada saat ketika awal mula membuat channel, kita harus pikirkan dengan baik-baik tingkat fokusnya akun channel yang kita miliki itu ke arah mana. Dan kemudian yang ketiga, langkah yang harus kita lakukan adalah agar lebih berhati-hati saat ketika membuat akun channel. Apakah di setiap konten-konten yang kita miliki ada pelanggaran hak cipta atau ada sesuatu hal konten video yang melanggar hukum atau tidak diperbolehkan sebagaimana mestinya. Contoh misalkan ketika kita membuat sebuah konten yang sifatnya itu melanggar hukum seperti mengambil video orang lain atau mengambil video yang sebagaimana objeknya itu adalah orang lain, namun kita sebelumnya tidak ada izin terlebih dahulu untuk mempublikasikan. Jika ini kita lakukan, tentunya ini akan melanggar hukum. Sebagaimana ada undang-undang yang diterapkan, yaitu pasal ITE atau juga pasal pencemaran nama baik saat ketika orang itu merasa dirugikan atau belum mendapatkan izin dari narasumber atau pihak-pihak yang dirinya dijadikan objek sebagai konten. Namun ketika memang kita sudah melalui izin terlebih dahulu atau diketahui atau disetujui oleh objek atau seseorang yang dijadikan konten, maka itu tidak menjadi sebuah permasalahan. Selain daripada itu juga, kita juga harus memperhatikan dari sisi saat ketika kita fokus misalnya membuat review mengenai tentang masak-memasak atau review mengenai tentang membuat cara beternak yang baik dan benar, atau mungkin juga kita mau buat review tentang traveling atau juga tentang review perkembangan anak. Dari tiap masing-masing review itu, bagaimana caranya agar supaya dari tiap masing-masing review atau fokus akun channel video yang akan kita unggah agar tidak mendapatkan klaim hak cipta. Tentunya pada saat ketika kita buat konten videonya, kita melihat dari sisi contoh misalkan musik yang kita kombinasikan di dalam video yang akan kita share di akun channel kita. Untuk menghindari klaim hak cipta, tentunya kalau bisa sederhana mungkin, sebisa mungkin kita tidak menggunakan musik-musik yang sebagaimana sudah diterapkan hak ciptanya di tiap masing-masing label. Dan juga kita bisa untuk mengkombinasikan akun channel kita di tiap masing-masing konten video, namun kita izin terlebih dahulu kepada si hak cipta agar supaya
ada kesepakatan ya antara kita selaku kreator maupun juga pihak-pihak pemilik hak cipta tersebut. Dari sisi yang lain, saat ketika kita sudah lakukan semua secara baik dan benar, mengikuti panduan-panduan sebagaimana yang diterapkan oleh YouTube, maka insya Allah semua bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Tentunya di akun channel kita usahakan dengan semaksimal mungkin kita membuat desain kemasan pada akun channel kita dengan thumbnailnya yang sangat baik dan semenarik mungkin, agar supaya rekan-rekan yang ingin menge-view atau ingin melihat, mengunjungi akun channel kita dapat bisa merasa puas dan ada sisi-sisi manfaat yang bisa dilihat dari akun channel yang kita miliki. Selain daripada itu juga, setelah selesai secara keseluruhan, maka kita membuat sebuah perencanaan kira-kira berapa lama kita untuk proses pengajuan untuk monetisasi. Tentunya untuk proses monetisasi, dalam bentuk proses monetisasi tersebut, pihak-pihak dari YouTube tentunya ada standar untuk proses pengajuan monetisasi. Pertama, tidak ada klaim atau pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang sebagaimana dinilai oleh pihak-pihak dari security YouTube untuk mengikuti sesuai dengan standar atau komunitasnya. Selain itu juga untuk syarat untuk pengajuan monetisasi, pertama di sini harus memenuhi syarat dengan 4.000 jam dan dilengkapi dengan minimal 1.000 subscribe tanpa adanya sebuah pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan saat ketika kita membuat video atau konten-konten yang kita sisipkan di akun channel kita. Mungkin dengan setelah kita lakukan semua dengan secara baik dan benar, kita ikuti sesuai aturan dan prosedur sesuai ketentuan yang ada di komunitas YouTube, maka insya Allah semua itu aman. Dan berikutnya saya ingin mencoba sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bagaimana sih caranya agar kita dapat bisa mengetahui atau melihat dari sisi tingkat perkembangan atau meningkatnya sebuah akun channel secara grafik, baik view, like, dan subscribe. Pertama-tama yang harus kita lihat di sini adalah kita dapat bisa mengunjungi ke Play Store. Nanti kita unggah di situ ada YouTube atau video YouTube ya. Yang sebagaimana kita dapat bisa melihat ya secara langsung dengan contoh sebagai berikut. Misalkan seperti ini. Pada saat ketika kita ingin melihat sampai sejauh mana tingkat perkembangannya, kita masuk ke Google. Kita masuk ke Google. Kita coba untuk masuk ke desktop YouTube. Oke. Setelah kita masuk ke desktop YouTube, lalu kita masuk ke login. Di situ nanti ada tertera kita selaku kreator. Namun sebelum kita masuk ke arah desktop YouTube, kita terlebih dahulu harus daftarkan akun channel yang kita miliki dengan menggunakan email. Maka nanti di sini akan terlihat di dalam kreator YouTube studio kita. Contohnya seperti ini. Rekan-rekanku, sahabatku sekalian, maaf ya jika sedikit gangguan atau
kurang cepat ya, dikarenakan faktor cuaca mungkin atau sinyalnya mungkin kurang baik. Mohon maaf dengan ketidaknyamanannya. Nah, ini sudah mulai tampil pada bagian layar, yaitu studio youtube.com. Nah, pertama-tama yang muncul di dalam bentuk studio youtube.com yaitu dashboard channel yang telah kita daftarkan sebelumnya dengan melalui Gmail di Google. Dia akan terlihat pertama di situ ada beberapa rangkaian-rangkaiannya. Di sini akan dijelaskan seperti video-video yang kita publikasikan, berapa angkanya atau nilainya, dan juga di sini akan diuraikan secara langsung komentarnya dan sebagainya. Nah, terus selanjutnya kita ingin coba untuk membuka pada bagian dari grafik peningkatan dari kreator studio kita, apakah berkembang atau tidak. Nah, di sini jelas sekali ya, dari sekian konten-konten yang kita unggah atau kita publis di dalam akun channel kita, di sini akan terurai dengan begitu jelas ya, dengan tanggalnya saat ketika kita mempublikasikan ya, dan juga tingkat presentasinya. Selain itu juga di sini kita bisa melihat secara langsung di kreator studionya, yaitu angka dari grafik ya, angka dari grafik atau analisis channelnya. Nah, seperti ini di dalam kreator studionya akan terlihat analisis channelnya sebagai berikut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi sebagaimana ya kita lihat secara sama-sama terdapat pada akun channel kita atau yang saya miliki secara pribadi, yaitu dengan channel ditonton kurang lebih sekitar 3.228 kali dalam 28 terakhir. Dan di sini terlihat dengan jelas grafik-grafiknya seperti apa dan bagaimana, dan kita bisa melihat. Nah, inilah bentuk akun-akun video atau channel yang saya miliki. Lalu berikutnya di sini juga akan terlihat seperti apa interaksinya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini jelaskan ada draftnya, contoh seperti ini. Selain itu juga di sini ada publikasi, ya, dengan jelas semuanya, tanggalnya, jamnya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat dari hasil grafik. Maaf ya, saya tadi terlambat, saya kelupaan untuk menjelaskan dari sisi grafik ya, perkembangan dari akun channel kita. Nah, ini di sini, maaf ya. Nah, di sini analisis channelnya terurai dengan sangat jelas. Lalu di sini ada tulisan jangkauan juga, akan terlihat secara langsung grafiknya berikut dengan angkanya ya, tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Terus angka dari rasio tayangan pertayang atau penayangan, seperti itu. Ini akan terlihat dengan sangat jelas sekali, seperti itu. Nah, selain daripada itu juga kita bisa turun ke bawah ya, melihat secara langsung sumber trafficnya dari mana ya, terus sumber traffic video yang disarankan seperti apa, dan selain itu juga sumber traffic playlistnya ya kan, dan juga penelusuran dari YouTube dan sebagainya. Itulah bentuk kegiatan atau aktivitas sebagai kreator, sesama kreator, dan juga ya mungkin dari hasil dari video yang telah kita publikasikan ditonton secara langsung oleh rekan-rekan yang ingin mengetahui seperti apa sih akun channel kita dan apa sih di dalam videonya. Terus
sebagaimana hasilnya, ada sisi manfaatnya atau tidak, seperti itu. Itu dapat bisa dinilai sesuai dengan tingkat ya niat atau keinginan dari masing-masing pribadinya. Selain itu juga di dalam studio kreator YouTube-nya kita bisa melihat nih hasilnya. Mohon maaf ya rekan-rekan sahabatku Maha Official, karena ini juga saya masih pemula. Jadi dengan cara saya menjelaskan, menerapkan, mungkin ada sesuatu hal yang kurang pas atau tidak tepat dan juga kurang dipahami. Mohon juga untuk dimaklumi karena saya hanya sebatas untuk sedikit mereview dengan semampu saya, sebisa saya mungkin. Kalau ada kekurangan mungkin dapat bisa kita saling berbagi. Nah, di dalam monetisasi channelnya ini ya jelas di Creator Studionya itu ada di sini angka ya. Nanti di sini ada 1040 kurang lebih subscribe, berarti saya sudah masuk sebagai syarat untuk monetisasi. Lalu kita lihat lagi nih dari angka jamnya, sudah masuk tidak di dalam angkanya. Ternyata saya belum masuk di dalam syarat untuk jam sebagaimana yang diuraikan oleh pihak dari YouTube, yaitu 4000 jam. Di sini baru jelas baru di angka 1784 jam waktu tonton publik. Nah, dari sisi pelanggaran atau komunitas yang lainnya, apakah saya ada atau tidak? Ternyata alhamdulillah selama saya membuat konten atau membuat video-video tidak ada bentuk teguran atau pedoman komunitas yang aktif. Artinya semua berjalan dengan baik. Nah, mungkin seperti itu sedikit review tentang bagaimana cara kita mengelola atau mengendalikan akun channel kita agar tetap dapat bisa berkembang, maju, dan meningkat secara grafik view-nya, sehingga kita pun dapat bisa menghasilkan sebagaimana yang ada di tiap masing-masing kreator dari tingkat kreativitas dari tiap masing-masing. Nah, artinya selagi sebatas masih bisa kita untuk melakukan, walaupun dengan situasi PPKM dan pemerintah menganjurkan kita untuk selalu stay at home, itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Artinya pemerintah mempunyai program PPKM itu tujuannya tidak lebih hanya untuk menekan angka tingkat penyebaran COVID-19. Maka kita sebagai warga negara yang baik harus patuh dan tunduk pada aturan tersebut. Dan ketika memang kita tidak bisa keluar sesuai dengan himbauan atau petunjuk dari pemerintah, tentunya kita masih bisa melakukan kegiatan aktivitas lain yang tidak melanggar. Contoh, kita bisa menggunakan dengan kekuatan digital. Kekuatan digital dapat bisa kita maksimalkan bagaimana agar kita tetap bekerja dari rumah dan dapat bisa menghasilkan uang yang baik, yang halal, dan jadi darah daging untuk anak dan istri kita. Mungkin seperti itu yang sedikit dapat bisa saya jelaskan atau berbagi di hadapan rekan-rekan sahabatku Maha Official. Jika ada sedikit sesuatu hal yang kurang berkenan atau kurang jelas di dalam pemaparan saya, mohon juga untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan kita untuk saling berbagi, share, saling mensupport, saling kita untuk memotivasi satu sama lain agar kita dapat bisa sukses secara sama-sama dan keluar dari situasi masa-masa sulit di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mungkin seperti itu yang dapat bisa saya sampaikan. Selebih dan kurangnya saya secara pribadi saya mohon maaf selaku pemilik akun channel jika ada sedikit kekurangan atau tidak berkenan.
Sekali lagi saya menyampaikan mohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas segala bentuk perhatian dan juga sudah menyempatkan sedikit waktunya untuk melihat review yang saya sampaikan di akun channel saya. Saya ucapkan banyak terima kasih, selalu tetap semangat, selalu tetap optimis. Salam Indonesia sehat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.